Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Implementasi Pembinaan Kemandirian dalam rangka peningkatan keterampilan kerja narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Sibolga. Langsung saja bab 1 pendahuluan. Latar belakang, pembinaan kemandirian narapidana merupakan bagian integral dari tujuan pemasyarakatan untuk merehabilitasi dan mempersiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai faktor-faktor penghambat seperti halnya overkapasitas serta belum sesuainya pemberian program pembinaan dengan minat dan bakat narapidana di lapas tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana implementasi pembinaan kemandirian dalam rangka peningkatan keterampilan kerja narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Sibolga. Kemudian apa kendala pada implementasi pembinaan kemandirian dalam rangka peningkatan keterampilan narapidana di lembaga pemasyarakatan tersebut. Adapun tujuan penelitian ialah untuk mengetahui bagaimana implementasi pembinaan kemandirian dalam rangka peningkatan keterampilan kerja narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 2 Sibolga. Selanjutnya ialah untuk mengetahui kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan program pembinaan tersebut. Adapun manfaat penelitian yaitu memberikan manfaat teoritis dengan memperdalam pemahaman tentang pembinaan keterampilan kerja narapidana, kemudian secara praktis untuk menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan pembinaan keterampilan, mengembangkan kebijakan dan lain sebagainya. Adapun asumsi dalam penelitian ini adalah penulis berasumsi yang berkaitan dengan judul dari penelitian yaitu peningkatan keterampilan kerja narapidana berkaitan dengan implementasi pembinaan kemandirian yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Sibolga. Karena pada program pembinaan kemandirian yang dijalankan oleh lapas yang tepat sasaran akan memberikan dampak positif bagi pengembangan keterampilan bagi narapidana untuk nantinya sebagai bekal setelah ia bebas nanti. Selanjutnya ialah masuk ke bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama ialah literatur review. Saya mengambil penelitian oleh Nafiah dan Muhammad Jeffrey, di mana penelitian Nafiah et al. Berjudul Pembinaan Keterampilan untuk Meningkatkan Skill Narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Malang di masa pandemi COVID-19. Kemudian penelitian Muhammad Jeffrey dengan judul Program Pembinaan Kemandirian Pelatihan Kerja di Lapas kelas 1 Makassar, di mana kedua penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif di mana kondisi lapas sama-sama mengalami overkapasitas. Kemudian masuk ke tinjauan teori. Teori yang saya gunakan ialah teori implementasi, di mana menurut Nurdin Usman dalam penelitian menjelaskan bahwa implementasi mengacu pada prosedur, mekanisme, atau tindakan dari suatu sistem. Itu bukan hanya suatu kegiatan, melainkan serangkaian tindakan terencana yang dimaksudkan untuk melaksanakan tujuan kegiatan tersebut. Selanjutnya ialah definisi operasional. Dalam definisi operasional terdapat pengertian dari pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian adalah kegiatan yang dilakukan dengan upaya meningkatkan keterampilan ataupun skill narapidana di dalam suatu lapas. Kemudian pengertian dari keterampilan, ada juga pengertian dari lembaga pemasyarakatan dan narapidana. Selanjutnya ialah bab 3, metode penelitian. Pertama ialah pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Selanjutnya desain penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penggunaan desain penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi pembinaan kemandirian untuk meningkatkan keterampilan kerja narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Sibolga dengan menggambarkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan. Kemudian sumber data. Sumber data terbagi dua, yaitu sumber data primer dan juga sekunder, di mana sumber data primer diperoleh dari wawancara dan observasi. Kemudian data sekunder berupa dokumen-dokumen yang menjadi objek penelitian, buku-buku serta artikel ilmiah yang digunakan untuk menunjang dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data, yang pertama ialah penelitian lapangan atau fieldwork research.
di mana terdiri atas observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian penelitian kepustakaan atau library research, di mana menurut Mestika Jet menyatakan bahwa studi pustaka merupakan rangkaian aktivitas yang terkait dengan cara mengumpulkan data dari sumber-sumber pustaka, membaca, mencatat, dan memperoleh materi penelitian. Selanjutnya ialah teknik analisis data. Penelitian ini menerapkan pendekatan interaktif Mills dan N. Haberman yang terdiri dari 4 tahapan utama, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Yang terakhir ialah jadwal penelitian. Penelitian dilakukan selama 6 bulan, di mana lokasi penelitian berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Sibolga.